Selamat pagi, saya Karisma Lumingkewas dan pada saat ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal atau APN. Pertama, mengenali gejala dan tanda kala 2 pertama, ibu merasakan adanya dorongan kuat dan meneran. Kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Dan ketiga, perineum tampak menonjol. Keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain bedong bayi yang sudah dibentangkan, beserta kain pengganjal bahu bayi, balon pengisap dan ambubed, obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata, serta siapkan juga oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partu set. Lalu pakai celemek plastik, lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai. Kemudian cuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO dengan air bersih yang mengalir. Setelah itu kita pakai sarung tangan DTT pada tangannya yang digunakan untuk melakukan periksa dalam. Kita masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril. Pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Lalu kita bersihkan vulva dan perineum dengan menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kasa yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kasa pembersih dalam wadah yang telah disediakan dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Lepas dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Kemudian setelah itu kita lepaskan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kita rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal dan mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Kemudian kita dokumentasikan hasil pemeriksaan dan semua hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Kemudian kita beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Dan kita tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janinnya. Dan jelaskan pada anggota keluarga mereka bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Kemudian, minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran dan anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam waktu 60 menit. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka volume dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu, kemudian buka tutup partu set, dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan-bahan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan, dan setelah tampak kepala bayi, membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala bayi keluar secara perlahan-lahan dan anjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Setelah itu, bersihkan dengan lembut daerah mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang sudah bersih. Setelah itu kita periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi.
Setelah itu, tempatkan kedua tangan secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah keluar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala lengan dan sikus sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan sikus sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung bokong, tungkai, dan kaki. Lalu kemudian pegang kedua mata kaki bayi, memasukkan telunjuk di antara kaki, dan memegang masing-masing mata kaki, ibu jari, dan jari lainnya. Kemudian setelah itu lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau mengap-ngap, lakukan langkah resusitasi. Kemudian keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Setelah itu, beritahukan kepada ibu bahwa akan disuntik agar uterus berkontraksi kembali dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di 1/3 paha atas, bagian distal lateral, dan lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusar bayi, kemudian dorong isi tali pusar ke arah distal ibu. Dan jepit kembali tali pusar pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian, kita gunting tali pusar. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh, dan kemudian ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering. Dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Kemudian, letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Dan letakkan bayi tengkurap di dada ibu dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain yang hangat. Pakaikan topi pada bayi, lalu pindahkan klem pada tali pusar hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis, untuk mendeteksi kontraksi, dan tangan lain meregangkan tali pusar setelah uterus berkontraksi, dan kemudian lakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan belakang atau dorsokranial. Dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Setelah itu, lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 international unit intramuskular. Kemudian menilai kandung kemih jika penuh dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Kemudian minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya dan merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Bila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual saat plasenta terlihat di introitus vagina. Lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan. Pegang plasenta dengan kedua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta sehingga selaput ketuban terpilin dengan lembut. Perlahan lahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir,
lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Kemudian setelah itu kita periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin, dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus, lalu evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum. Segera lakukan penjahitan dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginal. Setelah itu, biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu, paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit, dan bayi cukup menyusui dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusui setelah 1 jam. Segera lakukan penimbangan atau pengukuran berat badan bayi. Kemudian kita berikan tetes mata antibiotik profilaksis dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian, letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan, dan letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusui dalam 1 jam pertama, dan biarkan sampai bayi berhasil menyusui. Kemudian, lanjutkan pemantauan kontraksi dan jaga perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan Antonia Uteri. Ajarkan ibu atau keluarga mengenai cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian kita periksa nadi dan suhu ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan. Dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan, periksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik serta suhu tubuh normal. Kemudian, kita tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Cuci dan bilas semua peralatan yang telah terkontaminasi, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian, bersihkan semua sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Lepaskan semua alat pelindung diri. Kemudian, celupkan dan rendam sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Pastikan ibu merasa nyaman dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Beritahu ibu bahwa persalinan sudah selesai dan pemeriksa kembali mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah metode WHO. Asuhan persalinan normal telah selesai. Terima kasih.